Bagaimana dibuat jam tangan Rolex? Semua orang berpikir tentang cara pembuatan jam tangan Rolex dan pasti pernah bertanya-tanya apa yang membuat Rolex begitu unik dibanding merek jam lainnya. Seperti yang kita semua ketahui, Rolex adalah perusahaan swasta dan independen yang beroperasi tidak seperti kebanyakan perusahaan lainnya. Rolex telah membangun alam semestanya sendiri dengan seperangkat laboratorium dan dengan sikap yang teliti dan rinci terhadap beberapa jam tangan terbaik sejak tahun 1905. Dan ini membuat mereka dihormati, dihargai, bernilai dan memiliki reputasi di seluruh dunia. Sebagian besar fakta bahwa manufaktur menggunakan jenis baja yang unik untuk Rolex. Seperti yang kita semua ketahui, baja memiliki berbagai jenis dan tingkatan dan sebagian besar produsen jam tangan menggunakan jenis baja tahan karat jenis 316L yang dikenal sebagai baja tahan karat kelas laut karena dapat digunakan untuk hampir 90 aplikasi kelautan. Tetapi saat ini, baja yang digunakan untuk jam tangan Rolex dari jenis 904L. Jadi, apa yang membuatnya istimewa? Sementara, banyak merek lain terus menggunakan jenis 316L. Rolex telah meluncurkan jam tangan yang terbuat dari baja 904L untuk pertama kalinya pada tahun 1988 dengan beberapa versi dari C-Dweller. Selain lebih tahan karat dan tahan korosi serta sedikit lebih keras dari baja lainnya, yang membuat jam tangan ini unik adalah kemampuannya untuk menerima dan mempertahankan polesan dengan sangat baik. Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa bodi jam tangan Rolex terlihat begitu unik, maka itu sangat bergantung pada bagaimana Rolex telah belajar dan meniru proses ini dengan sempurna. Rolex memiliki laboratorium sains penelitiannya sendiri. Mengetahui sejauh mana Rolex telah datang selama beberapa dekade, mempertahankan atau meningkatkan kualitas mereka setiap tahunnya, tidaklah mengherankan bahwa mereka memiliki laboratorium penelitian yang dipersonalisasi sendiri. Rolex sebenarnya memiliki tidak hanya satu tetapi beberapa laboratorium sains yang berbeda dan dilengkapi dengan baik yang terus bekerja di berbagai fasilitas. Tujuan dari menginvestasikan begitu banyak waktu dan uang di laboratorium ini bukan hanya untuk alasan yang sia-sia seperti meneliti jam tangan baru atau hal-hal yang mungkin lebih baik masuk ke dalam jam tangan, tetapi juga untuk meneliti berbagai cara yang dapat membuat proses manufaktur lebih efektif dan efisien. Itulah kenapa mereka memiliki laboratorium kimia yang dipersonalisasi. Ketika ditanya, mereka menyatakan bahwa laboratorium tersebut didedikasikan untuk proses pengembangan dan penelitian untuk minyak serta pelumas yang dapat digunakan dalam jam tangan selama proses manufaktur. Ruangan laboratorium dilengkapi dengan beberapa mikroskop elektron serta beberapa spektrometer gas. Dengan bantuan perangkat-perangkat ini, para peneliti dapat melihat dengan sangat dekat logam dan bahan lainnya untuk menyelidiki proses teknik penggerindaan dan manufakturnya. Luasnya area-area yang didedikasikan hanya untuk penelitian memang sangat mengesankan. Laboratorium ini digunakan secara teratur dengan tujuan untuk perbaikan atau mengatasi masalah yang mungkin timbul. Salah satu hal terbaik tentang laboratorium mereka adalah ruang uji ketegangan. Ini adalah ruangan di mana berbagai aspek produk akhir, seperti kinerja jam tangan serta adakah masalah, menjalani proses pemakaian dan penyalahgunaan yang disimulasikan, dan dengan bantuan mesin dan robot yang dibuat khusus untuk menguji jam tangan dan kinerjanya beberapa kali. Salah satu mitos umum tentang produsen jam tangan adalah bahwa mesin diprogram untuk mengembangkan jam tangan dan alasan di balik rumor tersebut adalah karena secara tradisional. Tetapi Rolex tidak banyak memberikan tanggapan atau komentar tentang masalah tersebut. Namun, kenyataannya adalah jam tangan Rolex menikmati perhatian masyarakat tersebut. Penting untuk diketahui bahwa perusahaan tersebut menggunakan mesin. Bahkan saat ini, mereka memiliki mesin pembuatan jam tangan high-end yang sedang tren.
Beberapa tugas kunci yang dilakukan oleh mesin semi otomatis ini adalah termasuk pemilahan, pengurutan, pencatatan, dan penerapan tekanan yang tepat untuk memperbaiki pin pada penyelarasan bagian mikro. Selain itu, mereka melakukan prosedur ultra halus seperti jenis pemotongan yang kamu inginkan untuk mesin lakukan, mulai dari gerakan Rolex hingga geleng yang dirakit dengan tangan. Ada ungkapan untuk mengatakan bahwa Rolex gila dalam hal kontrol kualitas, jam mereka diperiksa dan diuji berulang kali. Rasanya seperti tujuan utamanya adalah memastikan bahwa jika sebuah jam tangan Rolex ternyata cacat atau rusak, itu terjadi jauh sebelum diluncurkan dan memasuki pasar. Tim ahli mereka, baik pembuat jam tangan maupun pekerja perakitan bekerja sama untuk bekerja pada setiap jam tangan indah ini yang berhasil diproduksi oleh Rolex, dan ini menjadi sistem ganda. Yang kami maksud dengan ini adalah bahwa proses yang telah diatur berulang kali sebelum dan sesudah jam tangan dikirim ke COSC untuk sertifikasi kronometri. Rolex adalah paket lengkap dalam hal membuat emas mereka sendiri. Tidak banyak dari kamu yang tahu ini. Rolex sangat bergantung pada sedikit pemasok luar. Mereka memiliki sedikit pemasok yang bertanggung jawab atas pengiriman baja kepada mereka. Namun, hal ini tidak berlaku untuk emas dan platinum yang dibuat di dalam. Setelah emas 24 karat diterima oleh fasilitas Rolex, mereka memiliki peralatan dan mesin yang tepat untuk mengubahnya menjadi emas 18 karat kuning, putih atau jenis emas 18 karat yang tidak pudar, yang umumnya dikenal sebagai bunga emas Rolex. Sejauh yang kami ketahui, Rolex adalah satu-satunya pembuat jam tangan yang memiliki fasilitas serta pengecoran emas sungguhan untuk membuat emas. Pada dasarnya, api yang besar yang merupakan ruang terisolasi termal digunakan di bawah nyala api panas untuk memfasilitasi peleburan serta pencampuran logam yang diinginkan. Selain itu, kombinasi-kombinasi ini kemudian dikerjakan untuk desain-desain tertentu pada jam dan geleng. Rolex adalah paket lengkap yang membawa kendali besar pada kedua level yang merupakan hal besar bagi semua perusahaan manufaktur, yaitu produksi dan penggerindaan bahan mentah. Karena fitur intrinsik ini, Rolex telah mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan bukan hanya kualitas tetapi juga penampilan dan desain terbaik. Jika Anda ingin, kami menguraikan dan menjelaskan filosofi bagaimana Rolex bekerja, itu cukup sederhana. Mereka melaporkan sesuatu yang kita definisikan sebagai pragmatis. Mereka dengan jelas memahami bagaimana seorang tangan manusia yang terampil dan tangan mesin yang diprogram. Sekarang, bukankah itu cukup sederhana? Untuk benar-benar menghargai apa yang dibawa Rolex ke meja kita adalah kita memahami alasan di balik mengapa produsen jam lainnya tidak terlibat dengan mesin. Jadi kami menemukan alasan bagi para penonton berharga kami. Pertama-tama, mesin semi otomatis ini merupakan investasi besar meskipun mempertahankan tim ahli untuk menjalankan dan menggunakan mesin-mesin ini sama mahalnya. Kedua, produsen jam lainnya tidak memiliki permintaan produksi yang sama seperti Rolex. Itu karena fakta bahwa Rolex memiliki kapasitas untuk memfasilitasi produksinya di jalur manufaktur dengan bantuan robotik yang dibutuhkan. Epicentrum keahlian otomasi perusahaan itu tidak lain adalah ruang pasokan master. Ada pelayan robotik khusus yang diprogram untuk memperhatikan kolom-kolom besar per bagian. Tugas mereka hanya menyimpan serta mengambil nampan-nampan di mana bagian-bagian tertentu dari jam tangan lengkap. Kode untuk pekerjaan yang sedang dilakukan dimasukkan ke pemrograman robot-robot ini. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana itu dicapai, inilah caranya. Seorang pembuat jam yang saat ini membutuhkan bagian-bagian tertentu untuk membangun jam tangan atau membutuhkan jam tangan tertentu untuk diperiksa ulang hanya perlu melakukan hal berikut. Tempatkan pesanan dengan kode-kode tertentu ke dalam sistem. Barang yang dipesan akan sampai kepada pembuat jam tersebut melalui serangkaian sistem konveyor hanya dalam beberapa menit.
Lengan robotik ini tersedia dalam jumlah besar di berbagai fasilitas dan lokasi manufaktur Rolex, dan ini di mana tugas yang sangat berulang atau bahkan proses yang sangat rinci dan membutuhkan konsistensi yang dioptimalkan diselesaikan. Sebagian besar bagian Rolex dipoles awal dengan bantuan robot. Tetapi polesan tidak berakhir di sana. Jam-jam yang sama diakhiri dengan sangat indah dan diikat dengan tangan. Jam tangan Rolex termahal di dunia disabet oleh Paul Neumann's Rolex Daytona. Paul Neumann merupakan seorang aktor dan pembalap berkewarganegaraan Amerika Serikat ini membuat harga Rolex Daytona-nya menjadi sangat mahal. Paul Neumann's Rolex Daytona dilelang di rumah lelang Phillips di New York sebesar 17 juta dolar atau setara dengan 250 miliar rupiah. Kami ingin mengatakan di sini, dan kami yakin bahwa sebagian besar kamu akan sepenuhnya setuju. Sudah pasti sulit untuk membayangkan bahwa pada akhirnya mereka hanya mendesain dan membuat jam tangan. Namun, jika mereka benar-benar hanya membuat jam tangan, maka itu dengan tingkatan yang sama sekali berbeda. Jam tangan mereka telah mengambil tempat di atas yang jauh melampaui sekedar penunjuk waktu biasa. Alasan dibalik frase terkenal Rolex adalah karena mereka benar-benar hebat dalam membuat jam, dan satu hal yang pasti ini semua tentang kemewahan.